Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Ya, saya dari kampus Pamulang, Tangerang. Nah, di sini saya memberikan waktu atau memberikan peluang sedikit ya untuk pembahasan analisis kegagalan Aquas Plus Indonesia ya. Nah, produk yang kita bicarakan ini adalah produk yang gagal. Nah, ada Aquas Plus of Fruit. Nah, minuman aqua rasa buah ini mulanya merupakan air mineral yang diberi perisa buah sehingga ia tidak memiliki warna tapi mengandung sedikit rasa buah-buahan ya. Nah, di awal kemunculannya yakni di tahun 2004 ya. Ia hadir dalam dua varian yang bisa dipilih. Dua varian tersebut adalah rasa strawberry dan rasa orange mango ya. Nah, tujuan peluncuran sendiri adalah untuk memperteguh keberadaan Aqua sebagai pelaku bisnis EMDK di Indonesia. Nah, hanya saja siapa sangka secepat ia muncul, secepat itu pula minuman ini hilang dari pasaran. Nah, kenapa? Yang mulanya ia dapat ditemukan di mana-mana. Nah, serta sering nongol di iklan tayang di televisi. Tiba-tiba gaung minuman berperisa buah-buah ini meredup. Nah, bahkan mendadak sunyi gitu ya. Nah, tidak ada informasi tentang minum aqua rasa buah ini. Hanya saja di sini saya akan memberikan 5 alasan kegagalan produk ini ya. Nah, yang pertama, ya mungkin gagal membangun positioning dan value jelas Aqua Plus Fruit diluncurkan tanpa riset pasar yang matang gitu ya. Nah, sehingga target marketnya ini dan nilai produknya tidak terdefinisi jelas. Hal ini menyebabkan kebingungan konsumen dan kegagalan dalam menarik minat pembeli. Jadi mungkin di sini gagal membangunnya itu sebuah kepositifan buat minumnya ya, mungkin ya. Nah, dan yang kedua, di sini saya jelaskan kembali salah pilih waktu untuk peluncuran di tahun 2004. Mungkin salah start gitu ya, atau salah mulai gitu ya. Nah, masyarakat malah terbiasa dengan air mineral dan soda. Nah, karena kenapa? Minuman berperisa seperti Aquas Plus Fruit ini masih asing dan belum diterima di pasar. Nah, jika diluncurkan di era sekarang mungkin ceritanya akan berbeda mungkin ya. Nah, jadi mungkin warga sekitar ataupun warga Indonesia mungkin terlebih memilih minum yang yang brand gitu ya, seperti yang jelas gitu ya, tanpa rasa gitu ya. Mungkin kalau warga Indonesia mau memiliki yang rasa seperti produk-produk lain gitu ya, seperti yang bersoda. Nah, dan di sini nomor 3 saya jelaskan kembali kegagalannya terjebak persepsi kuat aqua. Nah, di sini persepsinya mungkin gagal gitu ya. Konsumen sudah terlanjur menganggap aqua sebagai air putih. Nah, air putih biasa gitu ya. Nah, branding ini membuat mereka kesulitan menerima Aqua Plus Fruit sebagai minuman rasa buah. Mungkin karena ada rasanya, mungkin mereka lebih memilih yang tanpa rasa gitu ya. Nah, dan yang keempat, kemasan mirip memicu kebingungan. Kemasan Aqua Plus ini fluid yang mirip dengan Aqua original membuat konsumen salah mengira dan kecewa saat merasakan rasa buahnya. Mungkin mereka juga aneh gitu ya. Kok air putih ada rasanya gitu ya. Mungkin karena kebingungan dari konsumen juga ya, karena takut mungkin ada hal-hal ini ya yang tidak diinginkan seperti bahan-bahan yang berbau dengan kimia mungkin ya, karena di sini tanpa warna gitu ya. Nah, dan yang kelima, harga mahal dan kualitas terjagal edukasi. Nah, mungkin terkena di harganya ini membuat masyarakat sekitar ini bingung dengan harganya, dengan rasanya juga gitu ya, menjadikan kebingungan dengan harga juga. Mungkin kita pasti sedikit banyaknya harga itu pasti kita berpikir ya. Nah, karena kita anak manajemen gitu kan. Nah, di sini harga Aqua Plus Fruit lebih mahal daripada aqua biasa. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, lebih mahal daripada air mineral yang biasa gitu ya. Karena di sini juga mungkin terkena ukurannya ataupun mungkin ada rasanya gitu ya.
Karena kita juga kalau seumpamanya minum dengan ada rasanya, mungkin kalau tiba-tiba pasti lama kelamaan lidah kita seperti apa gitu ya tanpa minum air putih mineral gitu ya. Nah, menawarkan ini nih, menawarkan nilai tambahan yang signifikan. Karena kenapa? Minimnya edukasi dari penjual membuat kualitas rasa produk menurun saat disiplin di suhu ruangan gitu ya. Kebanyakan mungkin zaman dulu ya belum banyak namanya freezer atau kulkas gitu ya, ataupun kulkas pendingin gitu ya. Nah, dan di sini kesimpulannya dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegagalan aquascape disebabkan oleh beberapa faktor ya, seperti yang aku jelaskan tadi ada 5 ya. Nah, di sini diantaranya adalah positioning dan value yang dibangun yang kurang jelas. Nah, kreativitas di waktu yang salah serta ketidakmampuan untuk menyampaikan pesan yang jelas tentang produk tersebut agar tidak terjadi kegagalan yang sama pada merek lain gitu ya. Tapi di sini sih menurut saya kalau seumpamanya penjelasannya itu ada mungkin lebih efektif gitu ya, lebih jelas gitu ya. Nah, dapat dilakukan beberapa tips seperti memastikan produk yang dikeluarkan sesuai dengan ekspektasi konsumen, menjaga kualitas produk tetap stabil dan baik, serta memberikan pengalaman yang baik pada konsumen gitu ya. Jadi di sini kita pembahasan kita ini sebuah kegagalan mungkin karena kurang terbukanya mungkin ya tentang ininya, tentang komposisinya ataupun segala macamnya ya. Mungkin lebih tepatnya ke marketplace-nya juga udah kena ya untuk kalangan masyarakat ya. Nah, di sini saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton videonya. Nah, semoga kita semua sehat walafiat. Nah, di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.